Franky, so boleh bangun. So jam begini, bangun kamar Jo dulu. Tidur akan ini. Mana ini? So kita itu mau marah-marah, dia suruh bapak panjat ke lapangan, bangun-bangun Jo. So yo dekat-dekat juri nih, akhirnya mau masuk pagi-pagi. Mau beli mah begitu tuh, ada orang bang. Tidak, malas. Nice. Ih, mama ini rupa-rupa warnanya Masa saya dia suruh panjat pohon kelapa? Sedangkan saya tidak tuh panjat pohon apalagi kelapa. Kalau saya mau jatuh, saya ganteng mau berkurang. Masa tidak kasihan DP anak yang ganteng? Halo Sobat Lensa, hari ini saya bingung sekali. Soalnya mama suruh panjat pohon kelapa. Sementara saya tidak tahu bagaimana DP cara panjat pohon. Tapi tidak usah pusing. Saya harus mau berlatih panjat supaya bisa panjat pohon kelapa. Sobat Lensa, anggun macam ada panjat-panjat di sana. Iyo orang panjat. Ih, kayaknya menarik. Mari jauh orang ke sana. Siapa tahu bisa mau belajar di situ dan saya bisa jadi pemanjat yang hebat. Dan supaya bisa panjat pohon kelapa di belakang rumah. Let's go. Halo Kak. Halo. Ya. Saya Ai. Saya Teh Franky. Oh, Frank. Saya lihat dari sana di jauh ada rembak panjat di sini, maksud tidak ada. Iyo, ini DP nama Panjat Tebing DP nama. Oh, panjat tebing. Iya. Pas sekali saya. Kalau gitu terang duduk. Oh, silakan iyo duduk. Pas sekali ini Kak, boleh saya kasih ajarmu panjat supaya saya bisa panjat yang kelapa di belakang rumah. Bagaimana caramu panjat yang baik dan benar. Oh, mau panjat kelapa ini DP fungsi. Iya, tapi kasih ajar dulu. Boleh, kebetulan ada Torang Pekos ya, ada hadir hari ini. Oh, ada? Iya. Oh, tapi nanti sebentar. Iya. Torang mau bincang-bincang dulu tentang panjat tebing itu. Boleh sekali. Oke. Bisa Tika jelaskan bagaimana sejarah panjat tebing di Mapala kalau tidak? Ya, Mapala, pertama Torang nama organisasi ini Mapala Motolo Mulia Universitas Negeri Gorontalo. Oh, itu dari tahun berapa Kak? Dari tahun 1995. 95? Iya. Berapa puluh tahun lalu? Iya. Jadi pas disahkannya Mapala itu panjat tebing juga sama-sama berbarengan dari 3 divisi. Salah satunya panjat tebing. Oh, divisi panjat tebing ya. Nah, dari tahun 95 itu sampai tahun sekarang sudah melahirkan anggota-anggota yang sangat banyak. Itu kira-kira dari tahun 95 lah ada berapa anggota sampai tahun sekarang? Kalau sekarang anggota yang aktif itu ada sekitaran 170. Nah, terus yang anggota aktif mahasiswa itu ada kurang lebih ada 11 orang. Nah, divisi panjat tebing itu bukan cuma orang yang bergeluti, ada orang-orang dari luar orang ikut sertakan. Oh, berarti tidak harus mahasiswa yang... Ya, tidak harus. Yang belajar di sini tidak harus mahasiswa. Jadi orang di luar dari kampus juga bisa dong. Jadi anggota dari Mapala Motolo. Kalau jadi anggota tidak, tapi untuk anggota belajar bisa. Oh,
begitu ya. Jadi kalau Frankie mau belajar, boleh. Nah, kamu belajar ini pasti ada ketakutan tersendiri. Nah, cara untuk mengatasi mau bapanjat pasti ada ketakutan kan? Iya. Bagaimana cara mengatasi? Tika dulu yang so berpengalaman mau Kalau- mengatasi itu. Kalau saya sendiri kan pertama dorongan kemauan sendiri itu paling utama. Orang punya niat besar untuk belajar. Nah kalau punya niat besar untuk belajar, kemudian orang baru diarahkan ke coach. Nantinya coach yang akan membimbing orang bagaimana orang terhadap komunikasi orang antara si pemanjat sama si player. Player itu orang yang mengamankan orang. Jadi tidak apa, karena memang ada yang bakalan amankan orang di bawah. Kalau itu yang saya itu khawatir DP Oh, rantai-rantai. itu DP nama poin, yang ini yang satu-satu ini tak. Iyo. Itu DP nama poin. Jadi batu yang orang pegang-pegang. Kalau di tebing alam itu DP nama batu, kalau di sini poin. Pegang-pegang. Jadi sobat lensa ini tergantung cengkraman ya. Iya. Kalau ngoni cengkraman kuat, ngoni tidak mau ciri. Jadi harus hati-hati. Nah untuk apa dulu panjat tebing itu ada di ruang lingkup Mapala kan. Iya. Nah hubungan konservasi tentang alam. DP korelasinya antara panjat tebing sama orang aktivitas di luar Iya. lingkungan. Nah, kan di sini juga ada divisi lingkungan hidup sama divisi gunung hutan. Nah, kalau orang berkegiatan di luar di alam terbuka, itu yang orang hadapi itu bukan cuma medan terbuka, medan datar, tidak. Orang juga menghadapi yang namanya tebing. Nah, makanya orang perlu ini. Terus panjat tebing itu sangat berpengaruh sekali buat orang pemental. Menguji orang pemental. Makanya kalau macam Tika bilang tadi, Tika takut, terus lama-lama kan orang akan terbiasa mengambil keputusan dalam keadaan mengendalikan rasa takut itu. Iya. Jadi kalau ada pengendalian terhadap mental. Kalau macam orang anak-anak panjat tebing, orang sebut itu dengan meditasi aktif. Oh, Iya, meditasi. Nah Kak, ini kan pasti ada anggota-anggota baru. Iya, Nah ada. cara pandang anggota baru terhadap panjat tebing ini, karena orang baru pertama Iya, kali kan, iya. itu pengalamannya bagaimana Kak? Kalau pengalaman pertama, pastinya pertama orang takut. Bahkan mau naik 1 poin saja kadang jaga polisi takut, tidak berani. Cuman lagi-lagi orang coach kasih motivasi dengan rasa percaya diri yang dia salurkan, maka dia berusaha terobos DP ketidakmampuan itu. Begitu. Jadi lama-lama dia jadi terbiasa. Nah Kak, selain kegiatan memanjat, kira-kira ada kegiatan di luar dari itu? Nah, seperti yang Torong bilang tadi, di sini selain ada divisi panjat tebing, itu ada gunung hutan dan lingkungan hidup. Nah, di lingkungan hidup sendiri, orang pernah melakukan ekspedisi penyelamatan mata air. Jadi mata airnya sudah mulai berkurang, ada vegetasi yang mulai terganggu. Di situ orang pulihkan lagi dari vegetasi. Orang juga pernah melakukan desa binaan. Orang melakukan desa binaan, di situ orang mengedukasi bagaimana pentingnya menjaga lingkungan. Terus mengembangkan adat istiadat yang ada di desa itu. Terus orang juga kalau baru-baru orang di Gunung Tentolomatinan. Di mana itu? Di mana? Itu puncak dari Tentolomatinan itu ada di perbatasan antara Gorontalo sama Sulawesi Tengah. Nah, orang buka jalur dari Gorontalo ke Tentolomatinan puncaknya. Itu ekspedisi kemarin. Terus ke depannya ini orang ada rencana mau buat kegiatan pengibaran bendera. Insya Allah di tebing Leato. Kurang lebih ukurannya nanti di tebing itu 40 kali 45. Nanti itu besar sekali. Besar sekali. Insya Allah Kak. doakan ya, Insya sukses. Allah. Selain itu orang juga kegiatan kemarin di pembersihan di seputaran pantai, apalagi sebelum orang diksar itu, orang selalu melakukan pembersihan dulu, edukasi ke masyarakat. Iya. Lebih ke edukasi masyarakat terus penghijauan Iya. gitu, kalau terkait lingkungan. Nah Kak, sekarang ajakan kepada Sobat Lensa terhadap lingkungan sekitar. Jadi buat teman-teman Sobat Lensa yang ada di rumah, tolong orang lebih perhatikan lingkungan, karena kepedulian terhadap lingkungan itu dimulai dari diri pribadi masing-masing. Terakhir sekali Kak, Apa kira-kira? kata yang menggambarkan Mapala dalam 3 kata. Fisik, Fisik, mental, mental, dan lingkungan. dan lingkungan. Iya. Fisik, kenapa pilih fisik? Nah, karena kalau mau mengedukasi, orang harus
mengutamakan orang kesehatan dong. Oke. Orang harus sehat. Mental? Nah, apalagi mental nantinya kalau kemudian mental tidak sehat, nah bagaimana terus orang mempengaruhi orang lain Lingkungan? untuk kebersihan itu sendiri. Iya. Oke Kak, saya suka memanjat sekali ini. Oh, boleh. Kebetulan Tuan Pekos ada. Oh ada? Iya, mari Jo. Gagah. Mari Jo. Satu, dua. Oke, mantap. Oke, siap. Oke, siap. Jadi rencananya mau naik? Iya. Coba. Mau coba dulu. Ini pengalaman pertama saya Kak. Oke. Tika siapa dulu ini? Jauh. Jauh. Oke. Ya, saya dengan Franky. Franky. Saya mau coba memanjat Kak. Oh, boleh. Tapi sebelum itu perhatikan teknik-teknik pemanjatan, kemudian alat yang dipakai supaya tidak bahaya buat Tidak. diri sendiri dan orang lain. Oh, nice. Paham? To meet you. Oke. Oke. Baru apa yang saya mau persiapkan ini Kak? Ya pertama Yang pertama. kita harus pakai harness dulu. Artinya ini pengaman body untuk pemanjatnya. Oh, Nah caranya nanti itu dipakai. begini. Ya. Begini. Aman ini Kak ya? Insya Allah aman. Insya Allah. Oke. Kemudian ini ditarik. Sebelahnya. Oh, benar. Pahanya. Paha. Paha atas ini Kak ya? Paha atas. Oh iya. Kemudian sepatu. Sepatu roda. Ya. Oh jadi sobat lensa ada pemilihan sepatu juga di sini? Ya. Jadi penggunaan sepatu itu Hmm. sesuai ukuran kaki. Ukuran kaki. Nomor Nomor 39. 39 berarti 42 saja. jangan, Oh jangan. tidak bagus. Itu saja. Ini saja ya. Memang harus mau kasih span dia Kak ya? Ya harus supaya tidak copot kan? Copot. Ya. Oke. Bukan copet ya, copot. Iya copot. Bukan copot. Oke. Nah, kemudian kita pakai MG-nya. Ini untuk apa DP fungsi Kak? Gunanya ya supaya tangan kita tidak licin. Oh tidak licin. Biasanya kan awal-awal misalnya pemula tangan itu pasti Bersuar. iya Iya, keringetan basah. tuh. Basah ya? Iya. Iya. Oke. Oh. Jangan dikaku. Oke. Supaya tidak gampang Jangan lepas toh. dikaku, coach. Oke. Aman. Aman. Aman? Oke. Aman Kak? Supaya lebih aman lagi karena Pemula. pemula toh. Iya. Jadi kita tambahkan ke harness tambahan. Oke, Oh. coba tolong bantu. Oh ya, jadi sobat lensa kalau misalkan ngoni masih pemula jangan dulu coba-coba. Usahakan ngoni harus pakai
DP pengaman sampai full body. Body lotion. Iya. Jadi ini pemasangan full body ya supaya ngoni aman sementara bapanjat. Dan ini bo untuk pemula poli. Kalau yang sudah berpengalaman tidak usah pakai full body begini men. Ini menjaga keselamatan, keamanan, cinta. Ya prosesnya memang cukup agak lama. Supaya lebih aman sekali, ya memang harus lama. Oke. Oke. Nah sebelum naik, jadi ada teknik pemanyatan khususnya kan. Jadi perbagus dulu tangan, cengkraman, kemudian kakinya pindah. Begitu seterusnya sampai di atas. Oh, Jadi supaya tidak gampang jatuh. badanga-danga ini Bisa juga. bisa dang ya. Istilahnya begitu. Bisa saja ya. Bisa juga. Yang penting tangan kuat dulu baru pindah kaki. Oke? Oh, Siap? siap. Oke. Insyaallah. Delay. Pakai kaki jangan pakai tangan. Lagi. Lagi, Cak. Jangan ayah. Lagi saja. Lagi, Cak. Lagi. Sayang juga ya. Bagaimana coach? Capek? Bagaimana? Capek? Capek? Ya begitu memang awal-awal pemanyatan begitu. Oh begitu ya? Iya, masih capek. Kan Capek. adaptasi dulu toh. Iya. Iya. Ini pertama kali Iya. saya menaiki tebing ini. Jadi harus sering-sering latihan supaya Iya. tidak cepat capek toh. Oh, Itu gunanya teknik dan latihan. oh gunanya teknik dan latihan. Iya, supaya tidak cepat capek. Oh, Oke. Tapi tangan aman toh? aman. Oke. Seberapa lama ti coach ini melatih teman-teman pemanjat? Kurang lebih dia 7-8 tahun. 7-8 tahun. Iya. Berarti 7-8 tahun dia 15 tahun. Tidak sampai. Dia sampai. Tidak sampai. Bahwa di antara 7 dan 8 atau 8. Iya. Oh. Oke. Baru kira-kira aspek-aspek apa yang di coach terapkan Pak pemanjat ini, mau dari fisik apa, mental apa? Ya harusnya pertama itu harus fisik. Fisik. Dulu, kemudian mental, Mental, teknik. teknik. Ya.
Harus ada 3 itu dulu, asli itu dulu baru bisa. Baru bisa ya. Ya. Saya soto topor ini. Ya kan tidak ada fisik, tidak ada latihan dulu dari awal. Pemanasan toh. dulu, Ya, coach, pemanasan dulu. Iya. Belum tahu tekniknya tuh. DP teknik bagaimana? Boleh kasih sedikit. Jadi awal-awal itu anak-anak kalau mau latihan, mereka latihan endurance dulu di bawah. Oh, Kiri kanan. kiri kanan tanpa harus muka atas dulu. Ya. Seberapa orang nanti coach kasih latihan? Ya kurang lebih 30-an. 30-an ya. Nah, jadi termasuk siswa, mahasiswa. Oh, memang coach handal ini berarti. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, bagaimana cara mengatasi kalau misalkan orang tidak percaya diri atau apa dulu? Coach Piana buat tidak percaya diri. Bagaimana coach cara mengatasi itu? Nah, cara mengatasi mereka harus disuges dulu. Oh, suges. Ya, kasih sugesti dulu bahwa pasti bisa, pasti mampu dan harus kuat. Dan semua orang pasti tersugesti. Pasti. Selain sugesti, Ya kasih mereka support kan? support Iya. dari bawah. Yo, kamu bisa. Bagus, begitu harus, pasti bisa. Harus kasih semangat. Kau bisa. Macam Bisa. saya tadi. Bisa. Pada saat tidak mampu saya itu. Tapi ternyata bisa kan? Bisa karena ada Iya, ada support. support dari bawah. Baru coach, kira-kira nilai-nilai apa yang coach pengen tanamkan kepada anggota-anggota baru pemanjat? Ya, jadi untuk anggota-anggota baru itu mereka harus pertama mentalnya harus kuat, fisik kuat, dan juga harus tetap semangat latihan. Harus Walaupun dia sering jatuh, naik, turun, naik turun, Ya, naik turun. harus semangat Harus semangat. Pokoknya sampai bisa. sampai bisa. Berarti latihan itu harus rutinitas itu coach ya? Ya. Seminggu berapa kali? Seminggu biasanya 3 kali. 3 kali. Iya, Oh. Tidak harus setiap hari ya. iya. Tapi kalau orang mau datang latihan tiap hari Allah boleh. Ya bebas. Bebas ya. Cuman DP anu itu 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Rutinitas itu. Kalau coach melihat masa depan tentang panjat tebing terhadap Gorontalo bagaimana? Ya kalau untuk saat ini ya memang agak kurang support Kurang support. dari pemerintah. Itu pengaruhnya karena apa? Ya kan kita kurang di Sarpras toh. Oh begitu ya. Mm-mm. Jadi ini juga kan salah satu olahraga Ekstrim. ekstrim. Ya, dan juga sudah dipertandingkan di Olimpiade kan. Olimpiade Nah. juara 1 Indonesia. Betul. Itu harusnya dilirik itu. Nah, harusnya. Iya. Karena ini di sini ini bisa melahirkan pemanjat-pemanjat yang sangat handal yang bisa mewakili nama daerah. Ya, apalagi Gorontalo. Ya, Cocok kan? cocok nih. Itulah. Nah, pesan nih coach terhadap masyarakat luas dan motivasi terkait panjat tebing. Jadi misalnya ya untuk masyarakat Gorontalo yang ingin coba, ingin main di olahraga panjat tebing, jadi silakan datang, silakan gabung bersama kami di sini, khususnya di Mapala Motolomoia. Luar biasa sekali. Nah, untuk Sobat Lensa, kalau misalkan suka atau ada minat mau panjatin olahraga yang sangat ekstrim, datang juga di Mapala Motolomoia. Dorang welcome. Ya. Welcome untuk semua orang. Iya. Come and Come and join us. join us. Terima kasih Kak, Terima kasih. karena sudah bisa menghadirkan saya di sini. Oke. Mau coba panjat tebing. Oke. Saya kalau begitu saya mau undur diri dulu. Oke. Sebelum itu minta tolong saya lepaskan dulu ini. Gunting ya. Jangan gunting coach. Oke. Jangan. Iya, oke Sobat Lensa. Terima kasih sudah menemani saya dengan teman-teman dari Mapala Motolomoia, tentunya di olahraga ekstrim panjat tebing yang ada di Mapala Motolomoia. Oke, sampai jumpa dan bertemu lagi di Lensa Hulondalo selanjutnya. Bye-bye.